Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan kembali mereview pertandingan-pertandingan yang menarik, yang berlangsung fantastis di Liga Premier Inggris yang dimainkan oleh dua klub papan atas, Liverpool dan juga dengan Manchester City. Ya, bagaimana Liverpool dalam pertandingan menghadapi Newcastle United di St. James Park tampil luar biasa, fantastis ketika pasukan Jurgen Klopp mampu membalikkan keadaan dari ketertinggalan dengan 1-0 di saat Anthony Gordon bisa merebut bola kesalahan dari Trent Alexander-Arnold dan menaklukkan Ellie Baker, dan bagaimana juga Newcastle terus bisa membombardir habis, menyerang, menekan pertahanan Liverpool ketika Liverpool bermain dengan 10 pemain karena di menit ke-28 Van Dijk diusir oleh wasit John Brooks. Di saat John Brooks ini melihat ada pelanggaran yang dianggap fatal ketika Van Dijk itu melanggar Alexander Isak setelah menerima umpan dari Gordon. Tapi sebenarnya ini juga diprotes oleh Jurgen Klopp karena dianggap ini bukan sesuatu yang fatal. Kalau kartu kuning oke, karena tidak ada sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh Van Dijk, tapi wasit sudah mengeluarkan kartu merah. Nah, di sinilah Liverpool memang dalam tekanan luar biasa untuk bisa mempertahankan gawang mereka dari kebobolan lebih dari 1 gol. Karena kalau bisa dilihat dari semua aspek, ini Newcastle itu unggul ketika Liverpool bermain dengan 10 pemain. Liverpool itu sulit untuk bisa berkembang sampai sebelum ada 2 gol dari Darwin Núñez di penghujung laga. Dan bagaimana juga kita lihat dari statistik yang ada, Newcastle itu bahkan menguasai 61% penguasaan bola, Liverpool hanya 39%. Newcastle bahkan memberondong dengan 23 tembakan, 8 diantaranya on target, dan Liverpool hanya 9 tembakan dan 4 on target. Miguel Almiron, pemain dari Newcastle, juga melepaskan 2 tembakan dan dua-dua membentur tiang. Penampilan luar biasa juga diperlihatkan oleh Ellie Baker di bawah Mister. Kalau tidak ada dia memang Liverpool sudah habis diterkam oleh Newcastle. Paling tidak ada 7 penyelamatan, save gemilang yang dilakukan oleh Alisson Becker. Dan Klopp mengambil suatu keputusan ketika bermain dengan 10 pemain. Dia harus bisa menarik 1 pemain depan dan dipilihlah Luis Diaz. Padahal Diaz ini bermain sangat oke, masih oke lah. Hanya di 33 menit saja untuk memasukkan Joe Gomez. Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan di lini belakang tentunya. Ketika berkurang 1, hanya ada Joe Matip di sana. Sehingga perlu ada lapis di sana dan masuklah Gomez. Karena kita tahu bersama di kiri kan ada Robertson, di kanan ada Trent. Trent bermain kurang begitu oke, karena hampir saja di babak pertama itu dia harus bisa mendapatkan kartu ketika melanggar juga Gordon. Tapi untung dia lepas luput ya dari hasil ini. Dan kita lihat sebentar ya, ini gol-gol yang terjadi yang luar biasa. Liverpool sekarang naik di peringkat keempat klasemen sementara. City mengambil alih posisi ya di atas ketika City bisa memenangkan pertandingan di markas Sheffield United. Tapi kita akan bahas itu bagaimana kemenangan City. Tapi kita lihat juga dengan bagaimana Liverpool ini melakukan comeback yang luar biasa. Núñez bisa mencetak 2 gol itu ketika dia masuk ya di babak kedua, dan Klopp bisa menarik Maka di sini ya untuk Alexis McAllister di menit ke-77, dan dia hanya butuh 3-4 menit untuk bisa menggetarkan gawang Newcastle yang dia dijaga oleh Nick Pope. Sebelum juga ada di injury time di 90+3, dan dia memanfaatkan juga kesempatan ketika mendapatkan umpan dari Mo Salah. Kalau di awal kan dengan Diego Jota, tapi sekarang dengan Salah, dan akhirnya dia bisa menaklukkan untuk mendapatkan 3 poin krusial Liverpool di St. James Park. Dan ini dia, kita coba lihat. Itu ya, ini lepas ketika ada perpindahan bola dari Salah yang melakukan back pass ke belakang, dan Salah diantisipasi oleh Trent ketika menerima umpan Salah, dan itu direbut, dimanfaatkan oleh Anthony Gordon. Ini pemain mantan Everton yang diambil oleh Newcastle, dan dia tampil bagus memang kalau bisa melihat dalam pertandingan ini. Namun penguasaan bola yang tinggi, bagaimana tembakan-tembakan yang sampai 23 tembakan itu, mereka tidak bisa membuat gol banyak ya. Ini kita lihat.
Itulah pelanggaran ketika Gordon bisa memberikan umpan kepada Alexander Isak dan akhirnya dia diambil oleh Van Dijk dan wasit bisa mengusir Van Dijk. Kita bisa lihat. John Brooks, wasit. Ini dia bagaimana Van Dijk hampir kaget bahwa akhirnya Jurgen Klopp memperolehkan protes di sana. Jurgen Klopp dengan ini dah. Ya. Dan sebuah tembakan yang dilakukan oleh Almiron masih bisa dicegat oleh Ellie Becker. Kembali tembakan Almiron membentur tiang gawang sebelah kanan Ellie Becker. Ya. Jota bisa memanfaatkan kesalahan. Ya, ini Fabian Sarr kalau tidak salah ya, ada kesalahan di sana dan gol balasan. Darwin Núñez. Menit 81 setelah menggantikan Maka untuk McAllister, ini dia. Luar biasa bagaimana Núñez ini masuk untuk bisa mengubah keadaan juga dengan pergantian-pergantian pemain dilakukan oleh Klopp ya. Endo ditarik keluar, Harvey Elliott memainkan itu dan mengubah permainan. Kita bisa melihat permainan dari Liverpool. Muhammad Salah. Ya. Darwin Núñez bisa menggetarkan gawang untuk kedua kali dan akhirnya 3 poin mereka bisa dapatkan dan Liverpool belum kalah sampai sejauh ini ya dalam 3 pertandingan. Ini bagus buat Klopp ya, karena bukan saja mereka 7 poin mendapatkan sekarang dengan 2 kemenangan dan 1 kali imbang, tetapi Klopp juga memperpanjang rekor pertemuan dengan Eddie Howe, pelatih dari Newcastle, tuh kalau nggak salah 11 kali secara beruntun Klopp itu menang tidak kalah, dan menegaskan di sini Liverpool itu lebih bagus jauh dibandingkan dengan Newcastle karena 5 pertandingan beruntun itu Liverpool tidak kalah, selalu mendapatkan hasil positif di saat menghadapi Newcastle. Bahkan pada musim yang lalu juga Liverpool membantai habis juga Newcastle ketika bermain di St. James Park. Dan ini mereka bisa dapatkan sulit di saat Newcastle lagi bagus, tim yang lagi oke punya saat ini, tapi mereka kalah di kandang. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka, dan Liverpool bisa menuntaskan tugas yang maha berat ini dengan sangat baik. Oke, kita akan beralih ke pasukan Pep Guardiola. Juga susah payah juara bertahan ini, bagaimana City bisa memenangkan pertandingan dengan 2-1 setelah ada kegagalan penalti dari Haaland di babak pertama, dan Haaland bisa menebus itu dengan tandukan yang berkelas setelah mendapatkan umpan dari Jack Grealish. Ya, dia mencetak gol di menit ke-63 dan sempat disamakan oleh Gareth Bale di menit 85. Artinya di sini kalau bisa dikatakan bahwa pertandingan akan berakhir imbang. Ketika ada 1-1, 5 menit lagi waktu normal akan berakhir. Namun mentalitas yang kuat sama seperti Liverpool yang punya mental kuat juga pasti dengan pasukan City mereka punya mental yang sangat kuat ya. Ketika 1-1 mereka berusaha untuk bisa mendapatkan 3 poin di markas lawan di Bremer Lane ini karena tuan rumahnya Sheffield United, dan Rodri bisa melepaskan tembakan geledek di menit 88 dan menamatkan perjuangan dari Sheffield United ini untuk bisa menahan imbang City. Dan kemenangan bagi City memang wajar kalau bisa dilihat, mereka sampai 80% penguasaan bola berbanding Sheffield itu hanya dengan 20%. City melepaskan 30 tembakan ya, dengan 9 on target tapi hanya 2 gol yang bersarang di gawang lawan. Sementara bagi tuan rumah itu hanya 6 tembakan dengan 2 on target. Pertahanan yang kuat ya, disiplin yang kuat dibangun oleh anak-anak Sheffield ini karena mereka tahu menghadapi 11 pemain dari City berat, dan City hanya menggantikan 1 pemain. Pep hanya menggantikan seorang Kovacic ditarik keluar dan Phil Foden yang masuk. Tidak ada banyak pergantian. Dia mempertahankan kualitasnya permainan di lapangan tengah yang sangat kuat, didominasi. Rodri memimpin di sana. Ada Julian Alvarez, Grealish yang bermain sangat bagus, Bernardo Silva
membiarkan seorang pemain nomor 9 ada di depan, yaitu dengan Erling Haaland, dan mereka punya pertahanan juga memang ya oke lah kalau bisa dikatakan ya. Ada Nathan Ake di sana, Ruben Dias, ada bahkan Josko Gvardiol, salah satu pemain belakang yang sangat mahal, dibantu juga oleh Kyle Walker dari sisi kanan. Dan Walker ini sangat menyesal dengan gol balasan yang dari Jared Boyle ini. Tetapi dia bisa melakukan pembalasan dengan bagaimana terjadi suatu gol yang sangat bagus dari Rodri. Dia menyusup dari sisi kanan, memberikan umpan, salah kontrol dari Phil Foden dan dihajar habis oleh Rodri untuk membuat City bisa memenangkan laga. Jadi sampai dengan pertandingan ketiga City itu 3 kali menang 100%. Ya, 9 poin sendiri mereka ada di puncak klasemen. 3 bertanding 3 kali menang. West Ham United di urutan kedua bersama dengan Spurs, masing-masing ada 7 poin. Dari 3 pertandingan 2 menang 1 imbang. Baru ada Liverpool sama-sama 7 memang. Dan akhirnya Arsenal ada di bawah lagi di peringkat kelima juga dengan 7 poin. Mungkin kalah dari selisih gol. Karena Arsenal juga bisa memenangkan 2 laga dan 1 kali imbang. Jadi memang masih seru pertarungan di IPL ini. Namun kalau bisa melihat City ada di atas, nampaknya memang sulit ya untuk bisa menghadang mereka, dan mereka layak untuk difavoritkan menjadi juara. Tapi ingat, dengan start yang bagus dari Liverpool kembali akan menjadi ancaman bagi Manchester City. Selain di sana tentunya kita lihat masih ada Arsenal, ada juga MU. Kita akan lihat nantinya dalam pertarungan ke depan karena baru 3 pertandingan ya. Ini masih panjang tuh perjalanan ke depan di IPL. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.